Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasri Rahmat Yunus, NIM 426200076 dari Prodi D4 Multimedia dan Jaringan, kelas 1C. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang elemen rangkaian listrik yang terbagi atas dua, yaitu elemen aktif dan elemen pasif. Yang pertama yang saya akan jelaskan adalah elemen aktif. Elemen aktif adalah elemen yang menghasilkan energi. Pada mata kuliah rangkaian listrik yang akan dibahas pada elemen aktif adalah sumber tegangan dan sumber arus. Sumber tegangan adalah atau yang biasa disebut dengan voltage source. Sumber tegangan ideal adalah suatu sumber yang menghasilkan tegangan yang tetap, tidak tergantung pada arus yang mengalir pada sumber tersebut, meskipun tegangan tersebut merupakan fungsi dari T. Sumber tegangan bebas atau independent voltage source, sumber yang menghasilkan tegangan tetap tetapi mempunyai sifat khusus, yaitu harga tegangan tidak bergantung pada tegangan atau arus lainnya. Artinya nilai tersebut berasal dari sumber tegangan dia sendiri. Simbolnya seperti di bawah ini. MB itu sumber tegangan tak bebas adalah atau yaitu sumber tegangan yang nilainya bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya. Dalam rangkaian simbolnya seperti di bawah ini. Sumber arus atau current source adalah sumber arus bebas. Yang pertama itu sumber arus bebas, yaitu sumber arus yang besar arusnya tidak bergantung pada harga tegangan atau arus lainnya dalam rangkaian simbol seperti simbol di bawah ini. Sumber arus tidak bebas atau dependent source adalah sumber arus yang besar arusnya bergantung pada rangkaian tegangan atau arus lainnya dalam rangkaian. Simbolnya itu seperti gambar 2 ini. Yang kedua itu elemen pasif. Elemen pasif ada lagi terbagi. Yang pertama itu resistor N, simbolnya R, sering juga disebut dengan tahanan hambatan pengantar atau resistansi, di mana resistor itu punya sebagai penghambat arus, pembagi arus, dan membagi tegangan. Nilai resistor tergantung dari hambatan jenis bahan resistor itu sendiri, tergantung dari bahan pembuatannya. Panjang dari resistor itu sendiri dan luas panapalan resistor itu sendiri secara matematis, yaitu panjang dari resistor dikali resistor sama dengan hambatan jenis dikali luas panapalan satuan, di mana P sama dengan hambatan jenis, L sama dengan panjang dari resistor, A sama dengan luas panapalan satuan dari resistor, itu ohm yang mu. Kapasitor atau simbolnya C sering juga disebut dengan kondensator atau kapasitansi, mempunyai fungsi untuk membatasi arus diisi yang mengalir pada kapasitor tersebut dan dapat menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Yang ketiga itu induktor atau induktasi relitan atau komparan. Contohnya seperti inti udara, koil SMD, koil IFD, toroid, trafo, inti, dan inti ferit. Dan kali juga sebagai induktansi lilitan komparan atau balitan pada induktor mempunyai sifat dapat menyimpan energi dalam medangan ini. Satuan dari induktor itu Henry, simbolnya H besar. Hal yang perlu diperhatikan, yang pertama itu tegangan antara dua titik A dan B digambarkan dengan satuan dan nama seperti gambar di bawah ini. Yang A menuju ke A dari B, BAB menunjukkan besar potensial relatif titik A terhadap titik B. Tegangan yang dipakai pada buku ini adalah tegangan drop atau jatuh, di mana kan bernilai positif bila
kita akan berjalan dari potensial tinggi ke potensial rendah. Setiap arus yang melewati fase maka terminal dari komponen tersebut pertama kali dialiri arus akan menjadi potensial lebih tinggi dibandingkan potensial terminal lainnya. Yang keempat itu bedakan antara sumber tegangan pengukuran tegangan atau voltmeter. Sumber tegangan sama dengan 0, voltmeter sama dengan RD per sama dengan datar hingga. Voltmeter dipasang paralel pada komponen yang akan diukur supaya tidak ada arus yang melalui voltmeter. Yang kelima itu bedakan antara sumber arus dan sumber ampermeter atau sumber arus bersama dengan datar hingga ampermeter sama dengan RD. 0 ampermeter dipasang seri pada komponen yang akan diukur supaya tegangan pada ampermeter sama dengan 0. Perlu diingat bahwa rangkaian paralel adalah pembagi arus dan rangkaian seri adalah pembagi tegangan. Yang keenam itu rangkaian hubungan singkat atau short circuit, sifatnya hampir selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada arus satu yang mengalir padanya. Dan sama dengan VA sama dengan 0 dan RD sama dengan 0. Yang ketujuh itu rangkaian terbuka open circuit atau sifat arus selalu sama dengan 0, tidak tergantung pada tegangan A dikurang B. Untuk I sama dengan 0, RD sama dengan datar hingga. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.